Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabarnya? Masih sehat ya? Semoga masih sehat, masih semangat, sehingga hari ini kalian bisa lebih bersemangat dan lebih mengerti tentang belajar matematika. Hari ini teman-teman, para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Apa komposisi fungsi itu? Komposisi fungsi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Fungsi komposisi disimbolkan dengan tanda itu, ya, di simbolnya itu. Jadi seperti huruf O. Simbol itu dibaca dengan bundaran, teman-teman. Jadi bukan O ya. Jadi komposisi itu dilambangkan dengan fungsi itu, lambang itu, dan dibaca dengan bundaran. Contoh, gabungan dari dua fungsi yaitu misalkan F bundaran G X, maka sama halnya atau sama dengan F Gx. Dan jika G bundaran Fx, maka G Fx. Nah, itu artinya ada dua gabungan, yaitu fungsi Fx dengan fungsi Gx. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang komposisi fungsi, perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan Fx itu sebuah pizza, kemudian Gx itu sebuah nanas. Nah, jika diminta F bundaran Gx atau Fgx ya, maka nanas dicampurkan ke sebuah pizza, jadilah seperti makanan seperti ini atau gambar seperti berikut. Jadi nanasnya ditaburkan atau dimasukkan ke pizzanya. Tapi teman-teman, jika yang diminta adalah G bundaran F, berarti F-nya dimasukkan ke fungsi G-nya. Jadi pizzanya kita campurkan ke nanasnya, sehingga jadilah gambar seperti ini. Jadi pizzanya kita taruh di nanasnya, karena tidak mungkin bisa dicampur ya, jadi taruh saja di situ. Nah, dari gambar berikut, nah apakah fungsi ini sama atau F bundaran G dengan G bundaran F apakah sama? Pastinya tidak sama ya. Kita lihat gambarnya begitu. Jadi diingat-ingat, F bundaran G dengan tidak sama dengan G bundaran F. Nah, agar kalian lebih paham tentang komposisi fungsi, perhatikan materi berikut ya. Tetap fokus, tetap semangat. Semoga materi ini mudah untuk kalian pahami. Semangat! Baiklah para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, karena kalian tadi sudah belajar tentang ilustrasi dan beberapa konsep dari komposisi fungsi, sekarang perhatikan contoh soal berikut ya. Contoh soal berikut yaitu diketahui Fx sama dengan 2x plus 1 dan Gx sama dengan 3x kuadrat. Tentukan yang A F bundaran Gx dan B G bundaran Fx. Nah, masih ingat teman-teman, jika F bundaran G maka yang belakang masuk ke depan, berarti G-nya masuk ke F-nya. Maka bisa ditulis seperti berikut. F kurung buka Gx ya. Jadi F-nya tetap, maka G-nya masuk ke F-nya. Maka Gx-nya kita ganti teman-teman, sehingga menjadi F 3x kuadrat. Dari mana ini? Karena Gx-nya kita ganti sama dengan 3x kuadrat ya. Sehingga 3x kuadrat ini kita masukkan ke fungsi F. Mana fungsi F? Ini. Maka 2x plus 1 ini, x-nya kita rubah menjadi 3x kuadrat. Sehingga bisa ditulis 2 dikali 3x kuadrat plus 1. Ya, masukkan ke sini ya. Sehingga 2 kali 3x kuadrat plus 1. Maka 2 kali 3x kuadrat sama dengan 6x kuadrat plus 1. Nah, itu cara untuk menjawab yang pertama. Kemudian yang kedua, G bundaran F. Nah, sama seperti yang barusan kita pelajari, maka yang belakang masuk ke depan. Berarti F masuk ke G, bisa ditulis G kurung buka Fx ya. Fx-nya yang di dalam kurung kita masukkan dulu angkanya. Jadi Fx-nya kita ganti ini dengan ini, sehingga menjadi G 2x plus 1 ya. Kemudian 2x plus 1 ini kita masukkan ke fungsi G. Mana fungsi G? Ini 3x kuadrat, maka x-nya kita ganti menjadi 2x plus 1, sehingga menjadi 3 2x plus 1 kuadrat ya. Jadi 3 tetap, x-nya kita ganti menjadi 2x plus 1, kuadratnya tetap. Nah, bagaimana cara untuk menghitung seperti ini? Kita kuadratkan dulu teman-teman ya. 2x plus 1 ini kita kuadratkan, sehingga menjadi seperti berikut. 2x plus 1 kuadrat, maka karena kuadrat maka 2x plus 1 dikali 2x plus 1 ya, karena kuadrat maka 2 kali,
Maka kita kalikan satu-satu teman-teman. 2x kali 2x sama dengan 4x kuadrat. 2x dikali 1 sama dengan 2x. Kemudian 1 dikali 2x sama dengan 2x. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya, saya ulangi ya. 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali 1 sama dengan 2x. Kemudian 1 dikali 2x sama dengan 2x. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, dari soal berikut atau fungsi berikut, mana yang bisa dijumlahkan? Benar, 2x dengan 2x ya. Sehingga menjadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ya, ini dijumlahkan menjadi 4x plus 1. Sehingga di sini kita jabarkan 3 dikali 4x kuadrat plus 4x plus 1. Karena 2x plus 1 kuadrat sudah kita hitung ya. Hasilnya ini kita masukkan ke sini. 3 dikali hasilnya yang tadi. Maka kita kalikan satu-satu teman-teman. 3 dikali 4x kuadrat sama dengan 12x kuadrat. Kemudian 3 dikali 4x sama dengan 12x. Kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, dari soal atau jawaban di atas terlihat bahwa F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Nah, karena hasilnya tidak sama ya. Yang ini 6x kuadrat plus 1, yang ini hasilnya beda. Baiklah, para pejuang matematika sekalian, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Kita berikan contoh soal yang berbeda agar kalian lebih banyak mengerti tentang model-model soal untuk komposisi fungsi ini ya. Misalkan diketahui F bundaran Gx sama dengan 4x plus 6 dan Fx sama dengan 2x min 4, tentukan fungsi Gx-nya. Nah, ini kan beda dari soal pertama tadi teman-teman ya. Kalau pertama tadi kita diminta untuk menentukan F bundaran G dan G bundaran F. Nah, kalau soal seperti ini beda. Jadi F bundaran G-nya sudah diketahui yaitu 4x plus 6. Kemudian Fx-nya diketahui 2x min 4, diminta untuk menentukan Gx-nya. Nah, kalau kita lihat, maka dari sini yang ditanyakan adalah yang di kanan ya. F itu yang di kiri, G itu yang di kanan. Maka yang diminta adalah yang di kanan. Nah, untuk soal nomor 2 ini saya beri soal untuk yang di kanan dulu ya. Nanti soal ketiga yang di kiri ya, yang ditanyakan maksudnya. Jadi kalau dari sini yang ditanyakan adalah yang fungsi kanan. Maka kita masukkan dulu teman-teman. Caranya adalah kita masukkan dulu yang diketahui F bundaran Gx sama dengan 4x plus 6 dari soal ini ya. Ya, jelas. Oke. Kalau F bundaran Gx maka bisa ditulis bagaimana tadi? Maka F Gx. Jadi G-nya masuk ke F-nya. Ya, begitu ya. Sehingga menjadi F Gx. Nah, karena Gx ini ditanyakan, maka tidak bisa dimasukkan angkanya ya, atau fungsinya ya. Maka langsung saja masuk ke fungsinya F. Jadi Gx ini kita masukkan ke fungsinya F. Di F itu ada 2x min 4. Maka X-nya kita ganti menjadi Gx. Sehingga bisa ditulis seperti ini. 2Gx. Dari mana itu? Dari sini. Karena ini 2x, X-nya kita ganti Gx. Maka 2Gx min 4. Nah, di sini ya. Sama dengan 4x plus 6. Masih sama ini. Maka negatif 4-nya pindah ke ruas kanan. Menjadi apa teman-teman? Menjadi plus. Sehingga 2x sama dengan 4x plus 6 plus 4. Nah, dari ini 4 ini dari sini. Negatif 4 pindah kanan. Sehingga 2 ini kalau pindah ke sana menjadi apa? Pembagian ya, karena ini perkalian. Sehingga Gx-nya sama dengan 4x plus, nah 6 tambah 4 sama dengan 10 dibagi 2. 2 ini dari mana teman-teman? Dari sini. Ya, pembagian. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga Gx-nya sama dengan 2x plus 5. Mudah teman-teman ya? Baiklah para pejuang matematika sekalian, sesuai janji saya tadi, ini adalah soal yang terakhir jika yang ditanyakan adalah fungsi yang kiri. Ya, jika ada soal seperti berikut. Jika G bundaran Fx sama dengan x plus 3 kuadrat dan Fx-nya sama dengan x min 3, tentukan fungsi Gx. Nah, kalau kita lihat G bundaran F, F-nya sudah diketahui x min 3, tapi G-nya yang kiri ya, masih belum diketahui atau ditanyakan. Maka untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis dulu yang diketahui di sini. G bundaran F sama dengan x plus 3 kuadrat. Maka kalau G bundaran F bisa ditulis bagaimana tadi? G Fx ya. Jadi yang F masuk ke G-nya atau yang belakang masuk ke depan. G Fx sama dengan x plus 3 kuadrat.
Kemudian fx-nya kita ganti x min 3. Sehingga fg x min 3 sama dengan x plus 3 kuadrat. Yang kanan masih sama teman-teman ya, yang kita rubah hanya yang kiri saja. Fx-nya sama dengan x min 3. Nah, x min 3 ini tidak bisa masuk ke G, karena G-nya ini yang ditanyakan. Maka x min 3 ini kita misalkan teman-teman. Jadi kita misalkan huruf sembarang, coba saya misalkan huruf T ya, sehingga T-nya sama dengan X min 3 ya, sehingga min 3 ini kalau dipindah ke kiri menjadi apa? Plus ya, sehingga T plus 3 sama dengan X. Kita balik, X-nya sama dengan T plus 3 ya, jadi kita balik. Jadi dari sini diketahui X min 3 tadi kita misalkan apa? T, maka kita tulis GT ya, karena kan X min 3 kita rubah jadi T. Kemudian X-nya kita rubah menjadi T plus 3, sehingga menjadi T plus 3 plus 3. Dari mana ini? X-nya kita rubah menjadi T plus 3, kemudian 3 yang belakang tetap di sini ya, tetap kuadrat. Kemudian kita jumlahkan 3 plus 3 sama dengan 6, maka GT sama dengan T plus 6 kuadrat. Nah, T plus 6 kuadrat ini sama dengan berapa teman-teman? Nah, kita hitung seperti tadi ya. Maka T plus 6 kuadrat sama dengan T plus 6 dikali T plus 6. Maka ini dikali satu-satu teman-teman. Depan-depan, belakang-belakang. Maka T dikali T sama dengan T kuadrat. T dikali 6 sama dengan 6T. 6 dikali T sama dengan 6T. 6 dikali 6 sama dengan 36. Sehingga mana yang bisa dijumlahkan? 6T dengan 6T sama dengan 12T, menjadi T kuadrat plus 12T plus 36. Nah, sudah ketemu, kita masukkan ke sini teman-teman. Maka GT sama dengan T kuadrat plus 12T plus 36. Ya, jadi T plus 6 kuadrat tadi yang kita hitung masukkan ke sini. T kuadrat plus 12T plus 36. Kemudian, karena yang ditanyakan GX, maka T-nya kita rubah menjadi X. Sehingga menjadi GX sama dengan X kuadrat plus 12X plus 36. Jadi T-nya diganti X semuanya. Sehingga sudah ketemu GX-nya sama dengan X kuadrat plus 12X plus 36. Gimana teman-teman? Mudah ya? Semoga bisa dipahami ya. Baiklah para pejuang matematika sekalian, karena kalian tadi sudah belajar tentang konsep, kemudian latihan soalnya, mohon maaf contoh soalnya. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan latihan soal ya. Silahkan dikerjakan soal-soal berikut. Usaha dulu, fokus dulu, usaha semaksimal mungkin ya. Tapi jika misalkan sudah mentok tidak bisa dikerjakan, boleh tanya ke gurunya atau bisa diketik apa saja permasalahan kalian di kolom komentar. Akan kami jawab secepat mungkin. Selamat mencoba, semoga bisa dipahami. Itu tadi adalah materi kita untuk hari ini, yaitu komposisi fungsi. Bagaimana teman-teman? Mudah ya. Jika kalian suka dengan video kita hari ini, jangan lupa untuk like, kemudian terus dukung channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Datang terus di channel ini agar semua masalah matematika akan mudah kalian untuk pelajari. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.